Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninyomana Ayu Tresnayani dengan NIM 21130111095 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Rombel 7 Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Menurut pendapat saya, nilai-nilai yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus ke dalam perbuatan korupsi yakni nilai kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting apapun keadaannya, dan dimanapun kita berada kita tidak boleh mengambil hak orang lain atau sesuatu yang bukan milik kita, dan harus menyadari nilai sutra dalam agama Hindu yang merupakan kitab hukum karma yang dihasilkan dari perbuatan kita yang mengambil hak orang lain. Agama Hindu menuangkan bahwa sikap korupsi sudah melanggar ajaran konsep Trikaya Parisuddha, yakni berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Tindakan korupsi juga merupakan bagian dari pancema, yaitu 5 perbuatan yang bisa menjatuhkan manusia dari jalan dharma. Selain itu, korupsi juga melanggar konsep catur purusa arta, yaitu 4 tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma dan kebenaran. Pertanyaan yang kedua, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Menurut pendapat saya, kelebihan dari adanya Banten yakni merupakan sarana dalam melaksanakan upacara yatnya. Tanpa adanya sarana, kita tidak dapat melaksanakan upacara yatnya. Banten juga dalam agama Hindu digunakan sebagai media untuk menyampaikan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Banten juga merupakan bahasa simbol yang sakral menurut pandangan Hindu. Sebagai bahasa simbol, maka Banten sebagai media untuk memvisualisasikan ajaran-ajaran Hindu selaku media untuk mengungkapkan bakti dan serada kepada kemahakuasaan Yang Widi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Nilai-nilai yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yakni dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Sarasa Muscaya, dan Parasara Dharma Sastra banyak menjelaskan bahwa berhubungan seks wajib, namun wajib sebagai hal yang suci yang hanya diizinkan setelah melakukan proses pewiwahan atau perkawinan. Sedangkan jika kita melakukan prostitusi online berarti kita sudah melanggar nilai dari Manawa Dharma Sastra, Sarasa Muscaya, dan Parasa Dharma Sastra. Maraknya bisnis prostitusi online ini menurut saya sangat melenceng dari ajaran agama Hindu karena adanya kegiatan memperdagangkan manusia untuk mendapatkan uang. Dan solusi yang dapat saya berikan yaitu sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berada pada jalan kebenaran. Tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan uang secara instan. Melakukan pekerjaan yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, masyarakat berpesan untuk selalu berpuas diri dengan apa yang telah diraihnya. Pencapaian ini harus berlandaskan pada jalan Dharma. Jika saja seseorang mencapai 4 tujuan hidup Hindu atau catur purusa arta, hidup akan tentram, dia akan selalu bersyukur dan atas pencapaiannya yang telah diraihnya. Selama seseorang memenuhi keinginannya atau karma di jalan kebaikan atau dharma untuk mencapai kekayaan atau harta, dan selama dia melakukan swadharma menurut dharma agama, hidupnya menuju kesucian atau moksa akan tercapai. Demikian pula penerapan catur di asrama dharma dilakukan secara bertahap dan harus diteruskan kepada sannyasin atau biksuka untuk kedewasaan rohani. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan beri contoh. Nilai yang bisa saya dapatkan ketika mengunjungi panti asuhan yakni yang pertama adalah nilai dari Tripararta, yaitu kemuliaan dan keutamaan, di mana perilaku welas asih yaitu perilaku mencintai dan menyayangi.
Contohnya yaitu kita bisa dapat mencintai anak yatim piatu yang berada di panti asuhan seperti keluarga sendiri. Selain itu, nilai yang kita dapat pelajari dan terapkan adalah Tattvam Asi. Ini berarti sebuah kata dalam filsafat Hindu yang menekankan aspek sosial tanpa batas. Dia adalah kamu dan aku adalah kamu. Dan semua makhluk hidup diketahui memiliki Atman yang sama dari Brahman. Dengan kata lain, membantu orang lain berarti membantu diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Contohnya yaitu dengan menolong dengan tulus ikhlas anggota dari panti asuhan. Seperti ketika kita memiliki rezeki lebih, kita bisa membantu memberikan alat tulis, buku, dan lain-lain. Nilai yang terakhir yang saya petik ketika mengunjungi panti asuhan yakni nilai dari Trihita Karana. Salah satunya adalah pawongan yang mempunyai arti hubungan manusia dengan manusia dan sesamanya. Sama dengan elemen sosial, contohnya seperti hubungan yang baik dengan anggota panti asuhan, tidak saling mengejek dan menyakiti hati anak-anak yang ada di panti asuhan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Manusia hanya dapat memperoleh ketenteraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungannya kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut pendapat saya, tidak ada hubungannya kepasrahan dengan korupsi karena bisa kita lihat dari beberapa orang yang sudah terjerat dengan kasus korupsi dengan sifatnya dalam agama Hindu yang disebut dengan lobo, yaitu tamak dan rakus. Setelah dia melakukan tindakan korupsi dan ditangkap, pelaku masih bisa tersenyum seperti orang yang tidak merasa bersalah karena telah memakan hak yang bukan miliknya. Seseorang yang sudah melakukan kejahatan yang telah mengambil hak orang lain tidak memiliki rasa ketentraman batin dan tidak mempunyai kepercayaan teguh kepada Tuhan dan tidak memiliki rasa pasrah. Contohnya di Indonesia, ketika pelaku korupsi ditangkap, pelaku tersebut masih bisa tenang dan tersenyum tanpa memiliki rasa bersalah sedikit pun. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal tersebut sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Pada dasarnya, yoga merupakan penyatuan diri dengan Brahman. Dan kita menyadari bahwa kebenaran dan memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan tentu ada hubungannya dengan yoga dan pranayama. Dalam pengajian Center Yoga selama ini, jika yoga dalam pranayama sudah dipelajari dan dipraktekkan dalam kehidupan, kebenaran akan selalu dapat diwujudkan dalam kehidupan. Dalam berlatih yoga, kita ingin bisa melaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan menjadi individu yang lebih baik, jujur, dan dapat menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama umat Hindu. Selain itu, berlatih yoga kita tertarik untuk fokus pada Tuhan agar pikiran buruk bisa dihilangkan. Sebagai awal kegiatan yoga, kita perlu melakukan pranayama, yaitu mengatur pernapasan dengan teratur. Kesehatan dapat dijaga dan pikiran juga dapat diarahkan ke hal-hal yang baik sehingga perkataan dan perbuatan juga terarah. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketertarikan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Maksud dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut yakni Bhagavad Gita sangat penting dalam pedoman hidup kita. Bahkan walaupun kita tidak melaksanakan keterikatan kepada benda-benda di duniawi, tetapi dalam keadaan apapun kita ingat menjalankan kewajiban seperti sembahyang dan mempersembahkan segala yang dikerjakan kepada Tuhan untuk berdoa kepadanya. Tuhan akan selalu mengampuni dosa-dosa umatnya dan selalu memberkati di setiap jalan. Seperti yang kita ketahui, Ida Sang Hyang Widi adalah penguasa alam semesta, maha pengampun dan maha suci. Dengan begitu, hendaknya kita hidup di dunia
haruslah tetap ingat dengan Sang Pencipta karena segala sesuatu berasal darinya. Dengan kita berbakti dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu mempermudah jalan kita. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu apakah perlu dilakukan? Menurut saya sendiri, ngaben adalah salah satu upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu yang termasuk ke dalam fitriyatnya atau upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Makna sebenarnya upacara ngaben yaitu supaya mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Jadi ngaben sangat penting dilaksanakan karena ngaben adalah ritual yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu, dan sebenarnya dapat kita ambil dari pentingnya yatnya sendiri merupakan pengorbanan suci yang tulus ikhlas. Upacara pengabenan merupakan yatnya yang tergolong fitriyatnya. Tujuan dari seorang beryatnya adalah tulus ikhlas. Jangan sampai tujuan kita untuk beryatnya adalah melunasi hutang atau malah menjadi timbulnya hutang baru. Sebab terkadang ada perkataan orang sekitar yang mengungkapkan bahwa kalau tidak begitu maka orang yang meninggal tidak bisa mendapatkan surga. Itu merupakan sugesti yang sangat salah. Kita harus menyadari bahwa beryatnya sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau bisa dilaksanakan dengan secara sederhana, kenapa tidak? Itu tidak akan mengurangi arti dari ngaben itu sendiri. Yang penting masih dengan prosedur yang yatnya tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngentek linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimanakah pendapat menghadapi realitas ini? Menurut saya itu merupakan perbuatan yang tidak benar, karena kita seharusnya menyadari bahwa yatnya merupakan pengorbanan yang tulus ikhlas. Apabila kita beryatnya kepada Tuhan saja dengan melaksanakan upacara yang yatnya dengan bentuk persembahan kepada Tuhan itu belum cukup, karena kita diajarkan dalam agama Hindu yaitu Tritekarana yang artinya 3 penyebab kebahagiaan umat Hindu. Walaupun kita mempersembahkan yatnya secara besar-besaran, namun kita melupakan elemen yang lain dari Tritekarana, kebaikan yang telah kita tanam itu tidak akan seimbang. Kita sebaiknya sebagai manusia juga harus hidup sosial. Selain itu, beryatnya dengan Tuhan, kita juga dapat beryatnya dengan sesama manusia seperti menolong orang lain yang sedang kesusahan. Apabila manusia dapat melaksanakan keduanya, maka akan terciptanya keseimbangan dan kebahagiaan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir dengan pertanyaan, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18.78. Berikanlah contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun ada Krishna, penguasa semua ahli kebatinan, dan dimanapun ada Arjuna, pemanah yang paling utama, di sana pasti ada kekayaan, kejayaan, kekuatan yang luar biasa, dan moralitas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu, misalkan kita sebagai manusia, apapun yang kita ucapkan semestinya benar adanya atau sesuai dengan realita. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi. Bertanggung jawab atas segala hal ataupun keputusan yang kita perbuat, sehingga kita dapat dipercaya oleh orang lain karena omongan kita bisa dipegang, maka kita juga akan dikelilingi oleh orang yang tulus dalam ucapannya. Dan dimanapun ada kebaikan, disitulah ada kesejahteraan dan kebahagiaan.